Salam, Mas Ete. Ya, silakan Pak Aris. Salam. Salam. Ya, ini saya mau cerita tentang ini ya, darah ya. Ini kalau di kasus saya ini tentang pusaka ya, Pak ya. Ya. Pusaka beberapa tahun yang lalu, sebelum saya untuk membuang itu semua itu saya dapat beberapa pusaka yang dari darah Jawa ya. Dia kebetulan waktu itu sakit, terus saya obatin karena dia percaya sama saya, akhirnya pusaka semuanya itu dikasih ke aku semua. Nah, kan saya bawa ke Tangerang tuh. Di situ dia dibaca sama teman saya kalau ini pusaka ini memang sudah makan darah banyak manusia gitu. Dan itu terbukti, terbukti waktu saya taruh di rumah teman, itu dia ngasih penglihatan di situ bahwa memang isinya itu ya seperti itu, memang minta darah gitu loh. Hmm. Nah, sekian lama itu teman saya itu meninggal tuh. Akhirnya barang itu saya kasih ke orang semua tuh. Ke mereka yang sudah mengenal itu tuh, yang tahu barang saya itu, akhirnya ya Hmm. mereka pada sakit semua tuh. Akhirnya dia bingung nyariin saya tuh. Ini mana rumahnya Pak Ari sampai 2 tahun 3 tahun baru ketemu saya, akhirnya dikasih ke saya itu. Dan ke saya juga sebenarnya nggak ngaruh apa-apa, akhirnya juga saya buang itu pusaka itu, saya buang ke kali semua. Hampir saya tuh ada 10 tuh kemarin itu, tahun-tahun setahun yang lalu tuh saya buang tuh akhirnya. Nah itu kenapa kok, apa ya itu ya, itu apakah dia minta lagi ya kalau begitu ya Pak ya, mengenai karena memang udah kebiasaan ya itu mengenai isinya itu tentang pusaka itu. Oh, ya karena sebenarnya belum ditebus, Pak. Jadi semua ilmu lain yang mengira dirinya bisa membersihkan benda pusaka, misalnya benda-benda yang ada rohnya gitu, itu tidak bisa. Tidak ada, tidak aslinya tidak bisa membersihkan. Hanya kalau benda itu menjalani penebusan dengan darah salib. Selain itu tidak bisa. Saya pernah coba. Memang, Hmm, oh, memang kalau di saya memang saya selalu saya doain, saya patahkan dengan kuasa darah Yesus memang. Jadi aneh kalau saya tuh ada dua sisi sebenarnya ilmu kalau dilihat orang. Cuman saya nggak begitu mengimaninya ya. Saya tetap percaya sama iman kita ya yang saat ini ya. Tapi memang barang itu dilihat teman-teman saya itu barang itu kalau di saya itu nggak ada fungsinya gitu loh. Seolah-olah netral gitu, kayak kosong gitu loh. Tapi setelah saya pergi gitu ya, seolah-olah keluar dari rumah, itu dia masuk lagi gitu. Kayak gimana sih itu? Ya akhirnya saya buang aja gitu. Ngapain saya barang-barang beginian gitu? Saya nggak mungkin ngasih ke orang lagi gitu karena udah tahu begitu gitu loh. ya karena apa namanya, kita secara prinsip seharusnya nggak kena, tapi kalau nanti benda itu dipakai orang lain akan kena itu, karena bendanya sendiri belum netral, belum belum bersih gitu. Nah ini yang dulu pernah, jadi ada tim itu juga, tadi ada di sini nggak tahu masih ada. Eh, ya karena kan di ritual Jawa kan sebenarnya ada ya pakai keris ya. Nah kebetulan kerisnya ini bukan keris yang netral, memang keris ada isinya gitu. Kebetulan peristiwanya atau laporan gejalanya ya dia keluarganya diganggu lah, dengan masuknya keris itu ke rumahnya diganggu. Padahal kan harus pakai untuk, kalau di adat kan ada ininya ya, eh, apa namanya, ada istilahnya ya, pakemnya harusnya gitu ya, ada kerisnya. Iya, ada pakemnya kalau terus memang Jadi seperti kalau kalau nggak pakai keris ya orang ya gimana lah gitu rasanya, makanya ya harus pakai. tetapi iya. tetapi intinya apa namanya, kita
bisa juga sebenarnya membersihkan bendanya gitu dengan cara kami punya daftar apa namanya proses pengisian kerisnya gitu. Jadi kalau kita mengakui dosa dari proses pengisiannya, kerisnya bisa netral, nggak masalah. Artinya tidak perlu anti keris, membuang keris itu sebenarnya tidak perlu kalau di sadiknya, karena kerisnya bisa dinetralkan dengan cara yang tepat. Nah, mungkin seperti itu kali ya. Iya, ya benar. Benar juga Mas Ete. Kalau prinsip saya sih, selama pikiran saya nggak esensinya itu nggak seperti itu isinya, saya pikir juga semuanya netral ya. Cuman waktu itu saya karena kedatangan pendeta yang dari mana itu ya pikir saya, padahal ya saya ketawa lagi kalau ingat-ingat itu pikir saya. Padahal itu ya benar kata Mas Ete barusan, memang yang jelas kalau kita tuh bisa ini memang semuanya netral ya. Itu benar sih, saya setuju itu. Jadi seolah-olah keris-keris yang kemarin itu saya buang aja padahal saya sekarang menyadari esensinya yang artinya itu esensinya itu yang harus kita pegang ya Mas ya. Esensi dari iman kita itu ya. Ya kalau saya sendiri selalu ada beberapa jalur pengujian Pak. Jadi dari sisi teorinya kan itu ya. Kemudian dari sisi pembuktian pernah ada kasus yang bisa bersih. Tetapi juga karena itu kan hanya satu versi ya, ada satu peristiwa. Jadinya saya tidak bisa mengeneralisir semua benda bisa diperlakukan serupa gitu. Karena nanti kita harus tahu sejarahnya benda itu gitu. Dalam kasus keris yang kemarin bisa gitu. Yang lain belum tentu gitu. Jadi kalau kita tahu sejarahnya, prinsipnya ya bisa juga. Saya rasa tidak ada masalah. Tidak ada kuasa lain yang bisa lebih tinggi dari penebusan salib gitu ya. Sejauh ini belum ada. Ya, gitu. Jadi urusan benda bisa dibersihkan, urusan tanah bisa dibersihkan. Pokoknya semua benda bisa dibersihkan. Itu prinsipnya. Jadi yang penting kita punya kehendak, punya apa namanya ya, punya keputusan yang jelas untuk berpihak kepada Tuhan yang hidup, maka kita akan bisa dibersihkan dari yang lain, intinya begitu. Kalau saya setuju banget dengan Mas Ete ini ya, benar-benar. Saya setuju dengan penjelasan Mas Ete, karena kemarin juga saya dapat cincin 2 biji dari ibu-ibu, nenek-nenek. Dia ngomong, Mas Aris, ini saya cincin dari orang tua, saya pakai, minta dicopot, jangan dipakai. Ambil, sama. Itu juga nggak ada ininya gitu, kayak semuanya tuh bersih kosong gitu, gimana sih? Gitu. Tapi saya coba untuk saya taruh gitu, saya pergi gitu tuh. Dilihat sama teman-temanku, loh, itu ada lagi Mas. Jangan dikasih ke orang ya. Sampai bersihin dulu katanya. Itu saya pegang aja, itu udah bersih gitu. Artinya kosong. Jadi kadang saya tuh dikasih barang-barang gitu tuh saya nggak mau ngasih orang, kadang saya buang gitu malahan sekarang ini. Itu. Ya karena barusan dapat penjelasan dari Mas Ete ya, mungkin saya bersihin itu. Saya selalu doain itu sih kalau setiap megang barang. Jadi itu semacam kayak udah otomatis hilang gitu ya Mas ya, tanpa disadari ya. Kalau sebenarnya nggak otomatis hilang Pak, hanya temporary sebenarnya. Sama seperti kalau kita datang ke suatu tempat yang demikian misalnya, kita datang, kita bisa mereka yang piknik. Iya, itu benar itu benar. Nah, begitu kita pergi saya datang, mereka iya. Jadi saya pengennya nggak begitu, pengennya ya bersih gitu loh. Aku ada nggak ada bersih gitu. Nah, kalau pengen bersih total kita harus melakukan penebusan Pak. Jadi kita harus menjadi kohen. Kita harus mengakui dosa benda itu ya, bendanya. Misalnya
benda ini dulu pernah ngalami ABC, kita harus tahu. Celakanya, susahnya Iya. kita kan tidak tahu gitu. Ya itu tadi masalahnya. Ya benar kata Mas Sete, artinya piknik tadi harus tahu ininya gitu loh. Ya, Pakemnya ini dulu buat apa-apa segala macam, baru kita pengakuan untuk legal ground-nya. Ya. ya. Termasuk tadi kasus yang diproses keris tadi ya. Itu belum dicoba diberikan ke orang lain gitu, karena memang harus dimiliki ya. Itu pemberian. Ya kali itu ya. Pikir saya gitu loh, karena Jadi nggak bisa Mbah yang dipegang itu juga. tuh memang saya dapat beberapa keris sama cincin yang itu benar zaman dahulu benar. Itu kalau bahasa orang benar itu pulungnya Pendowo 5 tahun berapa itu sampai sekarang lah. Nah itu disimpan itu. Akhirnya dikasih ke saya. Nah, Ya sekarang juga udah gua buang-buang juga, kagak ada lah. saya sendiri Saya kalau ikut menyukai ya, maksudnya benda-benda etnik itu sebenarnya saya menyukai. Saya dulu pernah sama beberapa tim itu mengunjungi museum keris. Saya termasuk kagum sebenarnya untuk seninya ya. Wah, kerisnya itu bagus. Iya, sama itu saya juga gitu. Cuman ya itu memang ada hal-hal yang jadi sulit ya, karena keris-keris yang di sana kan maksudnya ya banyak keris ya, termasuk dari golongan keris itu sendiri kan senjata ya. Jadi namanya senjata kan ya ini kayak tadi kan kita bahasanya tentang darah. Namanya keris kan didesain sebagai senjata. Jadi desainnya keris untuk kena darah gitu, untuk bunuh orang gitu. Jadi ya itu jadi menyulitkan gitu. Sebenarnya nanti di dalam banyak budaya tidak hanya soal keris ya, nanti ada banyak senjata lain ya. Kalau di suku lain misalnya mandor, misalnya banyak ya. Di Jabar ada kujang, misalnya di Sunda. Jadi kita agak sulit nanti kalau itu benda-benda yang senjata gitu, maksudnya etnik yang senjata gitu. Tapi saya sendiri senang sebenarnya dengan seninya gitu. Ya itu nanti jadi pergumulan gitu, makanya kita antara mandat budaya dengan mengembangkan budayanya, tapi kita tidak mengikuti spiritnya, itu yang memang susah ya. Sulit Iya, benar. Perbedaannya tipis gitu. Tapi ya kita prinsipnya saya sendiri berjuang tidak melanggar hukum-hukumnya gitu di dalam mandat budaya. Iya.